Brimo. Didukung oleh Pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya Fitri Mikantara. Pemirsa, jelang pergantian tahun 2026, arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Sementara itu, warga Kota Kupang ramai mengunjungi sejumlah objek wisata yang berada tepat di pusat Kota Kupang NTT jelang pergantian tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah tergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ica Ervina langsung dari kawasan Simpang 5 Semarang dan juga Ferdinandus Rabu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah juga akan digelar acara doa bersama jelang pergantian tahun 2026? Ya, Fitri dan juga pemirsa Metro TV, benar sekali bahwasannya untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Semarang ini terpantau ramai lancar dengan didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi serta kendaraan roda 2, di mana adalah mereka masyarakat sekitar Semarang maupun masyarakat sekitar Semarang yang akan menikmati masa pergantian tahun 2025 menuju 2026 di kawasan Simpang 5 Semarang. Dari pantauan kami, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga dari pihak kepolisian setempat dari Polrestabes Semarang juga Polda Jawa Tengah bahwasanya nanti akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Tugu Muda kemudian juga Jalan Gajah Mada serta jalan-jalan sekitar kawasan Simpang 5 Semarang untuk mengurai kemacetan. Dari pantauan kami juga hingga sore hari ini memang hujan cukup turun maksud kami di kawasan Simpang 5 Semarang dengan intensitas ringan hingga sedang, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk menikmati masa pergantian tahun di kawasan Simpang 5 Semarang karena akan diadakan gelar doa bersama lintas agama yang akan dimulai nanti sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Simpang 5 Semarang dengan rangkaian acara di mana ada juga penggalangan dana yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat serta penggalangan dana ini maksud kami adalah dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di wilayah Sumatera serta di wilayah Aceh. Selain itu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat ini akan digelar doa bersama lintas agama oleh seluruh pemuka agama di wilayah Semarang yang pastinya kita berdoa untuk dalam menyambut tahun baru 2026 serta juga mendoakan saudara-saudara kita di wilayah Sumatera dan juga Aceh yang terdampak bencana. Setelah itu nanti pada pukul atau pada malam pergantian tahun ini untuk pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang dan juga kepolisian setempat ini memang tidak ada kembang api yang dinyalakan melainkan hanya diperbolehkan sirine-sirine saja dan pastinya untuk masyarakat di wilayah Semarang ataupun masyarakat yang menikmati masa pergantian tahun di kawasan Simpang 5 Semarang untuk selalu memperhatikan kantong-kantong parkir yang ada di kawasan Simpang 5 Semarang, kemudian juga untuk selalu hati-hati dan waspada di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan untuk di kawasan Simpang 5 Semarang sendiri ini nanti akan disediakan hiburan-hiburan dan juga UMKM yang untuk dinikmati para masyarakat. Sementara demikian, Fitria kembali ke studio. Baik, terima kasih Ica. Selanjutnya kita ke Kupang. Ferdi, bagaimana keseruan dan situasi warga menikmati liburan akhir tahun ini? Ya Fitri, dapat saya laporkan bahwa selama libur Natal Tahun Baru ini, aktivitas warga ramai mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kota Kupang. Jika biasanya warga lebih cenderung untuk keluar kota, menikmati wisata di luar kota, namun di Kota Kupang sendiri bisa dijumpai sejumlah objek wisata yang berada di jantung Kota Kupang sendiri. Salah satunya adalah wisata pantai Lai-Lai Besikopan yang berada di titik nol Kota Kupang. Nah, dapat saya laporkan pula bahwa untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru ini, objek wisata yang masih menjadi favorit dengan panorama pantai yang selalu ramai dikunjungi. Di wisata pantai Lai-Lai Besikopan ini, selain panorama indah, panorama pantai yang dapat dilihat, kita juga bisa disuguhkan dengan berbagai bangunan tradisional seperti lopo dengan bangunan beratapkan ilalang, juga miniatur-miniatur alat musik tradisional sesando
juga beragam permainan anak-anak. Jadi menjelang akhir tahun, warga juga sudah mulai ramai mengunjungi lokasi wisata ini, tepatnya di Pantai Lailai di Sikopan, sejak sore hingga malam hari. Selain menikmati panorama pantai, warga juga disuguhkan dengan berbagai makanan-makanan lokal seperti jagung bakar, pisang maupun singkong. Jadi Fitri, untuk objek wisata di lokasi ini memang selalu ramai dikunjungi setiap sore hingga malam hari. Dan menutup akhir tahun untuk malam hari ini, warga boleh menikmati sunset, apalagi jika hari-hari sebelumnya dengan kondisi cuaca hujan. Namun untuk sore ini cuaca cukup cerah, dapat kita lihat di belakang cuaca cukup cerah, dan anak-anak maupun orang tua dengan keluarganya menikmati lokasi wisata pada sore hari ini. Dan bisa diinformasikan juga, lokasi wisata ini sangat dekat dan mudah dijangkau, sehingga warga juga tidak harus membayar tiket masuk, cukup membayar uang parkir, namun bisa disuguhkan keramaian, apalagi untuk menikmati liburan bersama keluarga pada malam akhir tahun ini. Ya Fitri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferdinando Surabu dan juga Ica Ervina atas laporan teman-teman. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Jumlah penumpang kereta cepat Wush yang berangkat dari Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan 25% jelang malam pergantian tahun. Stasiun kereta cepat Wush Halim, Makassar, Jakarta Timur dipadati calon penumpang dari berbagai wilayah. Jumlah penumpang meningkat 25% dibandingkan hari normal, sementara okupansi penumpang sejak pagi tadi hingga sore ini mencapai 70%. Sedangkan pada sore hingga malam nanti mencapai 80%. Diprediksi jumlah penumpang akan terus meningkat lantaran proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Adapun pada malam pergantian tahun baru ini, KCIC mengoperasikan tetap secara normal, di mana Wush keberangkatan terakhir dari stasiun Tegaluar yaitu pukul 21.05, kemudian dari stasiun Padalarang yaitu pukul 21.23, dan dari Halim yaitu pukul 21.25. Secara keseluruhan, KCIC mengoperasikan sebanyak 62 jadwal Wush per hari atau meningkat sekitar 29% jika dibandingkan momen Nataru tahun lalu sebanyak 48 perjalanan per hari. Adapun okupansi Wush dari stasiun Halim dari siang hingga sore hari sudah berada di atas 70%. Adapun sore hingga malam hari sudah mencapai 80% dan terus bertambah. KCIC juga melihat peningkatan jumlah penumpang ini akan terus berlangsung hingga keberangkatan tanggal 4 atau 5 Januari, di mana momen-momen tersebut merupakan momen-momen libur terakhir sebelum memasuki kembali hari kerja di bulan Januari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.